Dan terungkap inilah koleksi keris Kanjeng Bupati Ponorogo Haji Sugiri Sancoko. Begitu banyak koleksi kerisnya, ampuh. Nah, ini di ruangan dinasnya Kanjeng Bupati Haji Sugiri Sancoko. Keris itu perlambang jati diri, bukan sekedar gagang besi berlekuk pamor untuk mempersenjatai. Jauh daripada itu, di dalamnya terkandung keluhuran filosofi. Di masa lampau, peran keris tak sebatas pusaka pelengkap upacara, melainkan menjadi penegas identitas dalam perdagangan. Tidak lantas diperjualbelikan, namun sebagai tanda bagi pedagang yang masuk ke wilayah orang lain. Asal-usul pedagang itu biasanya dikenali lewat keris yang dibawanya. Di zaman dulu, keris mencerminkan dari mana asal, agama, hingga strata sosial pemiliknya. Apakah dari golongan pejabat tinggi, atau rendah, militer atau saudagar, kata Empu Basuki Teguh Yono. Dalam bahasa Jawa, keris terdiri dari dua kata, yakni sinengker dan aris. Sinengker artinya rahasia, sedangkan aris artinya bijaksana atau hati-hati. Keris menjadi media yang digunakan leluhur untuk menyampaikan pesan yang tersirat, agar orang yang memiliki keris dapat bersikap rendah hati, tidak menonjolkan diri, dan tidak sombong, serta memiliki kebijaksanaan dan tidak pernah gegabah melangkah. Empu Basuki sangat menggenggam erat bahwa patrap itu adalah bagian dari kaidah, bagian dari, kalau dalam bahasa sekarang barangkali mekanisme. Dia tidak pernah mampu meninggalkan, mulai dari filosofi, kemudian peradaban, mulai dari mekanisme yang paling kecil, dari tata cara yang paling kecil pun beliau penuhi betul. Misalnya uporamenya penuh. Jadi orang kadang-kadang memahaminya kalau tidak paham betul filosofinya, maka kadang-kadang dianggap itu dinamisme, dianggap itu gugon tuhon, ini dianggap itu sebuah klenik yang nah, tapi bukan begitu, karena pengetahuan tentang metalurgi itu kan, kalau yang tidak paham memang akan terjerumus ke arah yang salah. Maka kita harus pahami dalam itu betul. Sehingga kenapa kemudian keris ini kok harus sifatnya, misalnya pemimpin harus adem. Adem itu dia harus disepuh dengan darahnya rusa misalnya. Darah rusa pun bukan darah rusa yang dibeli dari pasar, dia darah rusa yang kemudian memang benar-benar dia bukan menangkar, dia gali sebuah tempat di gunung, lalu kemudian dikasih pancing pakanan hanya untuk agar rusanya terjebak. Nah, rusa yang terjebak itu rusa yang memang disediakan alam untuk dipakai untuk nyepuh, untuk ritual. Lalu kemudian ketika panas sekian ribu derajat, di atas 1000 derajat Celcius, lalu kemudian didinginkan dengan rusa itu sifatnya dingin, dan ada kandungan mineral yang sangat dibutuhkan oleh keris, sehingga kemudian pemimpin harus punya watak adem. Nah, watak adem itu harus tercipta dari simbol-simbol. Maka dia tetap menggunakan semiotika bahasa simbol yang memaknai, kemudian simbol, kemudian menerjemahkan tanda-tanda. Nah, ini tidak mau beliau tinggalkan. Umpama kemudian ketika babar keris, bahan bakunya dia bahan baku asli dari besi yang kita cari betul ya. Jadi saya betul mengerti prosesnya dari awal bahwa biji besi itu biji buatan, bukan besi dari lonjoran. Ini besi buatan betul. Jadi dari biji besi betul, dan saya ngerti prosesnya dari awal. Diambilkan dari pasir besi di mana yang dia ingin, misalnya Ponorogo itu ada beberapa biji besi yang beliau ambil. Lalu kemudian ada meteoritnya, batu meteor ada yang dia ambil dari luar negeri, ada yang diambil dari bumi setempat. Apa masih ada Ponorogo? Ada. Kadang-kadang di tempat yang angker, kemudian tercium aroma wangi, itu sebuah mineral meteorit yang kemudian ketika menguap dengan bumi, maka kemudian aromanya wangi, maka di daerah angker wangi yang berkembang ya. Nah, digali sekian masih ketemu meteorit. Misalnya gitu kan, ilmu yang tidak bisa dipelajari di dalam geologi apapun. Maka kenapa nenek moyang kita begitu dalamnya dia memahami keris, sampai kemudian pada saat tentara Tartar
pada tunggang langgang menghadapi Majapahit karena kita telah mampu mengetahui metalurgi yang jauh lebih tinggi daripada tentara Tartar, sehingga tamengnya ada yang hanya terbuat dari besi, tembus oleh jemparing kita, tembus oleh biji besi kita yang menjadi keris, maka tembus, maka kemudian mereka tunggang langgang. Nah, nenek moyang kita adiluhung luar biasa, maka saya tidak pernah mau mengakui bahwa kita di bawah negara lain. Saya tidak pernah mau bahwa kita ini lebih adiluhung. Hanya karena kita terjajah, panjangnya terjajah, maka penjajah tidak hanya mengubur sejarah, tapi juga mengubur peradaban tinggi sehingga kita dibodohkan selama 350 tahun oleh Belanda, ditambah Jepang. Maka lahir dari bangsa terjajah. Sesungguhnya kalau kita tarik ke belakang, betapa adiluhungnya Jawa. Saya pengen keris ini menjadi peradaban baru, kemudian anak-anak muda tidak memahami keris hanya dari sisi esoterisnya saja, dari sisi kelainannya, tapi mari kita pahami bahwa di sini ada sains, perpaduan dari fisika, kimia, metalurgi, kemudian juga doa, juga spiritual yang dahsyat, dipadukan dari satu keris yang namanya keris. Nah ini keren, Bos. Maka ke depan saya pengen keris-keris baru, buatan Pumpu baru menjadi idola anak-anak muda, mau belajar sehingga tidak hanya sekedar menjadi pusaka, tidak hanya sekedar menjadi ageman, tidak menjadi karya seni, tapi di sini jadi peradaban baik dan menjadi teknologi dan ilmu pengetahuan. Ujung-ujungnya tentu akan mampu menarik efek ekonomi. Nah, ini keren. Ada ekonomi kreatif yang dulu berbasis pada keris daripada nenek moyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya Eka Harnawa dan di sebelah kanan saya adalah Gus Ahmad. Nggih, rahayu, Nggih. Beliau adalah pakar keris, pelestari keris. Nah, pada kali ini saya berada di dalam peringkitan rumah dinas Bupati Ponorogo, yaitu Bapak Sugiri Sancoko. Saya bersama Mas Purbo Sasongko, Kang Jinggu itu mendapatkan suatu kehormatan untuk mereview pusaka Kabupaten Ponorogo dan juga pusaka koleksinya Kanjeng Bupati Haji Sugiri Sancoko. Nah, ini sangat luar biasa, Gus. Menurut penjenengan gimana? Ada seorang bupati yang senang dengan tosanaji, yang beliau juga memesan keris-keris di empu-empu era sekarang. Koleksinya keris sangat luar biasa. Menurut penjenengan ini gimana ini? Itu bagus Gus Eka, karena kenapa di era seperti ini sangat pantas sekali, apalagi seorang bupati memiliki pusaka-pusaka yang seharusnya memang dimiliki oleh beliau. Dan beliau kan juga mengenai tentang budaya itu juga sangat semangat sekali, antusiasnya. Bahkan setiap empu itu di Ponorogo misalkan ada, itu hampir setiap empu malah pesan gitu. Jadi memang menghidupkan ekonomi para empu kemerdekaan. Merangi payu, empu teh payu, sebagul serut deras semua payu. Oke Gus, di sini tadi kita sudah ada berapa? 4 keris kagunganipun Kanjeng Bupati. Monggo kita babar dulu yang pertama mana ini? Mungkin ini dulu. Ini. Ini nomor 69. Ini gayaman Kalau dilihat dari perabotnya, gayamannya gayaman Solo. Pakai selut lele ini inten nih. Ini asli inten nih. Inten. Terus ini mungkin ada lapisannya emas tapi kadarnya rendah. Seperti itu. Lunglungannya kembang. Seperti ini. Ini bagus sekali. Terus gunakan kayunya, ini kayu pinisium. Pinisium itu adalah kayu Terembalu Jawa. Terembalu Terembalu Jawa. Nginden ya. Ini kan hampir nyorak nginden. Mungkin kita akan lihat. Loknya 1, 2, 3, lok 7. Lok 7 ada. Nah ini loh. Ini kalau keris-keris Kamardikan sekarang. Ini kalau Pak Bupati menyebutnya keris kontemporer. Karena kenapa?
ya lebih ke, karena unsur kamardikan itu kan mulai dari tahun 45 sampai 45 sekarang. iya. Kalau pesannya sekarang kan lebih baik penyebutannya kontemporer, jadi seperti itu. Ini ada lot 7, terus jenggotan, memakai jenggotan seperti ini, jalan, kembang kacang, terus lambe gajah, di sini ada geneng, terus memakai pamor, ini pamornya untu walang. Jadi seperti itu. Mengenai tentang dapur, ini adalah dapurnya. Kalau lot 7 seperti ini bisa ke kidang-kidangan. Kita sokot Bisa ke kidang-kidangan. Karena rinciannya jangkep sekali, mulai dari geneng, terus ini tambahan apa ini, janggutan atau apa ya yang ini di atas lambe iya gajah. di atas lambe gajah ini. Lah pasti kalau keris-keris kamardikan yang sekarang itu pasti ada seperti ini. Ini kalau nggak salah ya soalnya Empu Basuk. Empu Basuk ini kusah Iya. putih Gus. Dari Solo. Oh Solo. Iya. Dari Solo. Oke, kita perlihatkan tak cedek nih Gus. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kamarnya tua. Kamardikan. Nah, ini grenengnya seperti itu. Jadi greneng-greneng. kalau kita berbicara apa, Ini- pusaka, Nggih. pusaka milenial ya, pusaka apa, kontemporer itu mulai apa berbicara faktor keindahan. wis mesti api. Iki inten asli nggih, Nggih. inten Martapura. Inten itu kalau dibicarakan nominal mungkin nggak boleh 2 juta, nggak boleh. Nominalnya mah bikinnya Iya. itu nggih. Nah, seperti ini Intennya saja. keren. Ini yang pertama gitu. Yang pertama ya. Ini milik pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kupura. Jadi mungkin suatu saat akan diberikan kabupaten. Kabupaten untuk koleksi. Berat ya Gus, nah tebel terus berat nggih. Iya. Kalau pusaka-pusaka sekarang ini. Pusaka sekarang pasti seperti ini. Pasti harus berat-berat. Karena sekarang kan di era kamardikan itu pusakanya kedah gede-gede. Nggih. Gitu tuh. Nah, pengen yang tipis-tipis ya bisa sepuh. Oh, nggih. Mungkin ini yang kedua, hampir sama keseluruhan. Pendoknya intan, selutnya intan, pendoknya bunton, juga berlapis kadar emas, ada kandungan kadar emasnya. Terus Terbalu. pakai gayaman, kayunya terbalu. Ini kalau kita lihat gonjonya, gonjo wilut. Oh nggih. Loloknya ini lok 5. Nah ini makanya keris kontemporer itu sekarang itu kalau kita berbicara dapur kan sulit sekali. Karena sudah apa ya, estetikanya kan estetika keindahan. Jadi lah nggae iki sak penakku kan waktu masuk klon. Terus gonjonya dibuat wulung, gonjonya buat keleng ya, keleng atau wulung. Jadi tidak ada pamornya. Terus bentuknya mengombak ngeten nggih Gus. Ini ya gonjo wilut. Gonjo wilut ngancing gelung. ngancing gelung. Wilut ngancing gelung. Berarti makanya kalau kita berbicara dapur ya repot, karena di sini ada ketahuan Grenengnya. Ngoten-ngoten niku. Kita nggak tahu. Terus Dimasukkan dimasukkan di era apa di dapur apa ngoten niku. Nah pamornya ya pamor pasti bagus-bagusnya seperti ini. Biar ini. Ini ada beberapa pamor, mungkin ini dwi warno ya. Yang satu ini ada pamor neutro di sini. Nggih. Terus di tengah ini kan ada pamor Wahyu Tumurun. Oh iya, Wahyu Tumurun. Gitu. Terus ini ada neutro di sini. Kalau seperti ini ada nih Gus, ada mojonya ya seperti Josimor itu. Mojo, wesi, pamor. Ada wojonya. Putih resik. Nggih. Lok 5 nggih. Loknya lok 5. Nah, mengenai tentang dapur, ya seperti itu. Kalau keris yang namanya keris kontemporer kan dari Pak Bupati ngendikan keris sekarang itu kalau pesen ya keris kontemporer. Gitu. Kalau kita berbicara pakem, mungkin di buku ya agak kesulitan. Ini seperti itu. Iki opo? Iki opo agak kesulitan. Pendowo kok ngene. Ya, mungkin bisa saja ke Pendawa, Pandowo bisa saja.
atau Pandawa Lare juga bisa saja, atau Pandawa apa juga bisa, karena Oke. lo-nya jelas lo 5. Itu kan di sini kan ada do-nya di sini. Gitu. Oke. Nah itu yang sulit itu. Oke. Ngatur-ngatur itu. Tak perlihatkan. Nah, seperti ini. Ini pusaka yang kedua. Nah, ini sangat luar biasa, dulur-dulur. Nah, grenenge enek huruf do. Do ono cara huruf Jawa. Pamornya 2. Dui pamor nggih, Gus nggih. Nggih, itu warna. Dui warna. Nah, seperti ini. Seperti ini keris kontemporernya sangat luar biasa ini. Oke, kita masukkan Nggih, Empu Basuki. dari Empu Basuki. Sangat luar biasa. Berlapiskan Mas Nom. Nggih, Masnya Mas Nom. Ini yang Wah, ini sing ladrang iki. ketiga. Ini dari apa Warangka dulu. Kalau dari Warangka ini Ladrang Kasatrian. Ladrang Kasatrian Solo nggih. Nggih, Ladrang Kasatrian Terus Solo. Kayunya Sama juga menggunakan kayu penisium, tapi ini oleh bonggole. Jadi nek kuwi ndure iki leh bonggole. nggih. Seperti itu. Terus penisium itu padha karo terumbalu Jawa. Nggih. Itu pendoknya bunton sama. Hampir semuanya ini pesannya pesan khusus ini. Hampir berkadar emas semuanya. Nggih. Terus kalau ini kemuning, dadarnya kemuning, mendaknya selut inten juga. Susun 3. Tak bupati lek apa kuwi agemane bupati. Lek berlapiskan emas kaya patut. Nggih. Wah, naga. Nggih, naga. Ini naganya naga. Rojo, enggak rojo. Jadi naga rojo pinita. Nah, ini kinata apa, Gus? Emas atau Emas lah. Emas ini. Ini emas. Nagaraja. Nagaraja lurus. Nah, terus dari grenengnya nek menurut jenengan iki greneng-grenengnya apa ini? Nggih. Kalau greneng ini itu greneng-greneng nom-noman. Greneng-greneng kamardikan sekarang, nggih, seperti ini. Ya itu tadi, greneng itu adalah suatu, sebenarnya kalau saya belajar ke salah satu empu itu adalah lafat. Lagi sineker pokoknya. Iya, lafat itu tadi ya. Lafat, terus yang memang ditegeskan di pusaka biar kita sakti ini pusaka itu gaweane manusia. Dan kita harus eling karo greneng ini. Ya greneng-greneng kan lirir-lirir lah banter-banter. Itu. Pamornya? Taruh pamornya ini pendaringan kebak ya. Pendaringan kebak, terus naganya ya Nagaraja di era kontemporer sekarang. Nah, pamor pendaringan kebak itu sebuah doa nek awake dhewe rezekine mengalir deras dari berbagai penjuru gitu. Itu Semua pamor itu adalah kiasan doa. Semua pamor, apapun pamornya itu pasti kiasan doa. Mungkin ada pamor itu kan ada beberapa tipe, lurus, nyudut, miring, gelombang miring. Nah, itu ini dan juga iya, ini kan juga. Terus di sini ada titipan. Ini titipan raja dari sang empu iki dadi. Carane mau pusaka iki pusaka sempurna tenan. nggih. Tak cet. Oh, nggih, monggo. Amit. Nah, ini emas nih. Seperti ini. Sangat luar biasa karya Empu sekarang nggih, Gus nggih. Ini kalau estimasi nilai berapa, Gus? Estimasinya? Pembuatan. Nggih. Kalau ke Empu Basuki itu bervarian. Ada yang Seperti ini. 20, 25, 30, 40. Tergantung sih. Tergantung karena tidak semua orang itu sama. Jadi berbeda-beda. Nggih.
Ngoten, secara ubur rampe, apalagi secara ubur rampe. Jangan kalau kita misalkan nanti memakai ubur rampe, katakanlah gedang, terus ada lagi yang memakai itu apa kebu, itu hanya ubur rampe saja loh, itu belum kerana pusakanya. Makanya itu sekarang itu nggak bisa diukur dengan harga, nggak bisa diukur itu. Makanya kalau kita berbicara pusaka kontemporer Kamardikan itu jelek-jelek, wah keliru. Kamardikan ke jelek-jelek, terus Kamardikan itu gak enek doyon, ya keliru. Gayanya pangkah luar biasa. Ya itu tadi tergantung siapa yang membuat. Gitu loh. Apalagi nanti kalau di situ ada ranah riwayat garis keturunan. Saura-urane pasti oleh sanat itu mesti jelas toh. Kan ngoten beda karo sing madeg dhewe kreasi sendiri. Ya, gitu. Butuhnya prosesnya untuk Denisono Widoyoni ya luwih no abot. Terus ini yang ketiga, terus yang Monggo. keempat. Nggih. Ini udah masuk nih. Oke. Keempat. Sebenarnya ada banyak tadi, tapi saya ambil 4. Ada banyak Kak. Nah ini. Terus ini sama Gayaman juga. Ini malah ngwinden gitu. Ini yo dadi api, jadi seperti itu. Terus ini juga menggunakan slot. Lah ini perak, full perak. Nggih, lung-lungannya pakai lunggungan kembang tanpa inten. Terus beliwah ini nggih. Nggih, iki pendoknya pendok beliwah. Ini juga sama kandungannya ada emasnya juga. Nggih. Jadi seperti itu. Pasopati keren. Nggih. Pamore yang pinggir-pinggir napa Gus? Nyeprit. Mboten. Ini adalah salah satu bentuk dari pamor wengkon. Nggih. Jadi seperti ini. Kalau kita berbicara mengenai tentang keindahan, empune bener. Pusaka itu sangar, Pak. Karena kenapa? Yuk coba kita rasakan ayo, senajan iki pusaka Kamardikan, pusaka kontemporer, tapi kan duwe guwa atau duwe apa ya, prabowo sendiri ya seperti iya, betul. Ya, mulai dari ini dinamakan lungguh Gus Eka. Nggih. Jadi ini tuh lungguh. Nah, lungguhnya wis enak. Itu tuh. Terus donya ini memakai 2 do. 1 2. Nah, mulai dari sogokan, kerungan tadi, terus ini pamornya wengkon. Gitu. Ini pamor wengkon. Terus di sini kelong. Terus emas kumandang. Nah, sangat luar biasa. Makanya ini wadi banget. Ini lipatannya kalau panjenengan perhatikan, ini lipatannya wis sangat luar biasa gitu. Ratusan lipatan panjenengan nanting. Nah, bisa menanting pusaka-pusaka dari empu itu suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Nggih. Jadi iso nanting ya, orang duwe ini nang iso nanting itu kebanggaan tersendiri. Jadi benar yang dikatakan Gus Ahmad, dari segi energi ini juga sangat luar biasa, walaupun kuahnya. Jadi itu wah sangat luar biasa ini. Nih seperti ini Pasopati. Dimasukkan gitu. Iya, dimasukkan. Jadi ini tadi sebetulnya kerisnya ada ratusan Gus. Ada sekitar yang ditaruh tadi ada sekitar ya 50-40-an lah. 40-50-an lah. Sing itu masih di satu tempat. Di satu tempat bukan ya. Katanya tadi Kanjeng Bupati ngendikan ada ratusan, tapi kita cuma mengambil 4 yang kita review ternyata sangat luar biasa. Beliau mempunyai cita-cita untuk menghidupkan UMKM perkerisan di Ponorogo khususnya. Pesan-pesan Gus terhadap teman-teman YouTube nopo? Kalau untuk dunia kan kalau kan untuk dunia budaya memang di itu sanaji. Ya mari lebih apa ya? Lebih berani. Tapi sekarang udah sangar. Sekarang itu sudah ada, kemarin saya ada di Cafe Madiun itu sudah ada Sarasean, gitu. Berani membawa pusaka, gelangkonan. Wah, itu loh sing tak wanti-wanti gitu.
seorang anak kuliah, dia itu apa ya, mungkin ada pembelajaran khusus mengenai tentang pusaka, ya di kafe nggo pusaka, berbicara pusaka lah itu loh. Ya sebenarnya yang saya nanti itu, ojo kok terus neng kafe wis ngomblok sing ora. Iya. Lebih berani untuk kita apa ya, belajar syukur-syukur duweni pusaka. Nah, Kris. dan saya kemanapun tetap membawa keris. Oh iya. Saking penjenengan itu. Nggih. Jangkung mangayat gitu. Iya. Jadi nanti tak gowo. Betul. Oke, jadi demikian tadi pusaka dari kanjenge Bupati Ponorogo Haji Sugiri Sancoko. Ini perlu kita apresiasi. Kita harus melestarikan tentang Tosanaji, Arab anyar, Arab lawas atau apapun, yang penting kita harus menghidupkan. Terima kasih sudah melihat video ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol subscribe dan bagian ke teman-teman supaya channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.